Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahim di acara kita yaitu webinar Ramadan dengan tema inovasi wakaf uang sebagai solusi dana modal abadi untuk koperasi syariah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada yang kami hormati Bapak Eko Priyanto, SE, CWC, selaku narasumber pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, para ustadz dan ustazah sekalian, teman-teman semuanya, peserta webinar Ramadan Inovasi Wakaf. Berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian berjumpa di Zoom ini untuk bersama-sama kita belajar ya terkait tema kita sore hari ini yaitu tentang inovasi wakaf uang sebagai solusi dana modal abadi untuk koperasi syariah. Tentunya kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini sudah penasaran ya tentang tema kita pada kesempatan sore hari ini. Dan acara kita pada kesempatan sore hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi dan literasi wakaf kepada masyarakat, yang harapannya ke depan wakaf akan menjadi lifestyle, wakaf akan menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Dan sore hari ini kita akan belajar terkait wakaf untuk pengembangan ya koperasi syariah. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara kita dan juga membawa keberkahan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Silahkan nanti bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini untuk mendapatkan materinya, Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom. Saya kirimkan untuk link presensinya ada di chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah ini ya presensi untuk webinar Wakaf Mulia Ramadan. Bapak Ibu bisa presensi di link yang sudah saya kirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya narasumber kita pada sore hari ini beliau adalah Bapak Eko Priyanto, SE, CWC, Certified Wakaf Kompeten. Beliau sebagai Direktur di Wakaf Mulia Institute. Saat ini beliau juga menjadi pengurus pusat ANI, Asosiasi Nazir Indonesia, dan juga menjadi salah satu tim asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi BWI. Kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Eko Priyanto, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, para ustadz saja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Alhamdulillah ya pada kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan sambil menunggu ya waktu berbuka, nah, kita sharing ya. Nah, jadi ini sifatnya Bapak Ibu para ustadz-ustadz sekalian sharing ya. Jadi forumnya santai aja. Yang jelas ya di di 10 terakhir bulan Ramadan ini ya, dan terutama sore hari ini ya bagaimana kita bisa mengisi dengan sharing-sharing yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan dari sharing kita ini ada satu hal yang bisa menjadi bagian dari kontribusi terhadap perkembangan wakaf Indonesia. Oke, baik, saya segera mulai. Acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ya, ini Wakaf Mulia Institute ya. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi ya di dalam dunia perwakafannya di Indonesia. Kemudian kantor pusat dari Wakaf Mulia itu di Kompleks Masjid Akbar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5 Damankopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Gitu ya. Baik, misi dari Wakaf Mulia, yang pertama kita ingin melakukan ya syiar wakaf baik secara online maupun offline. Kemudian kita juga membangun kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian melakukan fundraising, ya membantu masyarakat yang ingin berwakaf untuk disalurkan ke nazir resmi Wakaf Mulia. Kemudian juga aktivitas kita mengembangkan ya program-program pelatihan ya yang berkaitan tentang optimalisasi wakaf. Kemudian kita membangun komunitas ya, diantaranya komunitas pejuang wakaf. Dan kita juga mensupport pengembangan organisasi yang bergerak dalam dunia perwakafan. Nah, mungkin lebih lengkap, lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ya, profil Wakaf Mulia. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi,
tetapi juga tentang memberdayakan serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekannya ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian, profil singkat berkaitan dengan wakaf mulia. Nah, baik berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu dengan tema inovasi wakaf uang ya dalam sebagai solusi dana modal abadi untuk koperasi syariah. Nah, seperti apa gambarannya? Nah, di awal ini mungkin kita bisa lihat kalau istilahnya peluang dan tantangan ya koperasi syariah, atau juga bisa juga disebut misalnya BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil. Apa sih peluang dan tantangannya? Nah, yang pertama adalah kalau dari sisi peluang ya, kalau kita ambil data di tahun 2022 bahwa potensi koperasi syariah ini sangat luar biasa ya. Jadi ada 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS gitu ya, yang beranggotakan 4,6 juta ya dengan total aset 20 triliun. Nah, artinya kalau dari sisi potensinya ini sangat besar ya. Kalau ada potensi 4,6 juta anggota ini ya berarti luar biasa ya. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah ini juga bisa memberikan solusi baik secara institusi, koperasi juga bagi wakaf ya secara umum. Berikutnya kemudian bagaimana tantangannya? Nah, tantangannya di dunia koperasi syariah itu biasanya adalah minimnya modal yang murah bagi koperasi syariah gitu ya. Karena apalagi modalnya dari pihak ketiga misalnya. Kemudian tingginya biaya pembiayaan ya karena modalnya dari pihak ketiga jadi mahal ya. Jadi karena harus memberikan bagi hasil yang kompetitif gitu ya. Kemudian juga ketika memberikan istilahnya pembiayaan ini juga jadi harus mengikuti kira-kira begitu. Nah, makanya ini kemudian menjadi tantangan ya bagi koperasi syariah. Maka perlu ada solusi-solusi ya yang mungkin ini ke depan bisa menjadi solusi jangka panjang ya bagi koperasi syariah, terutamanya pergerakan ekonomi syariah ya berbasis koperasi ini yang bisa menjadi solusi jangka panjang, gitu. Nah, apa solusi alternatifnya? Nah, pada hari ini kita akan bicara solusi alternatif yang kita sebut dengan nama wakaf. Nah, kenapa wakaf ini menjadi pilihan, ya Bapak Ibu sekalian? Karena memang wakaf ini adalah harta karunnya umat Islam, ya, dan bicara peradaban Islam itu adalah bicara peradaban wakaf. Atau bahasa lainnya, ketika peradaban Islam itu jaya, maka di saat itu juga wakaf itu jaya. Atau bahkan bisa jadi peradaban kita itu jaya, itu bisa jadi karena wakafnya ya berkembang. Nah, kira-kira begitu ya. Karena seperti disampaikan oleh Ustadz Irfan Shauqi Beg, bahwa ciri dari peradaban Islam itu adalah wakaf itu menjadi motor penggerak ekonomi ya di dalam dunia peradaban Islam. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa melihat sejarah ya, diantaranya bagaimana sejarah wakaf produktif ya, kebun korma ya sahabat Umar bin Khattab dan sumur sahabat Utsman bin Affan, dan apalagi bisa dirasakan sampai sekarang dari sisi kemanfaatannya. Kemudian jaminan kesehatan dan sosial pada era Khalifah Abbasiyah.
kemudian kemakmuran, ya, apa yang namanya, peradaban Islam di masa era Umar Abdul Aziz, ya. Kemudian kejayaan lembaga pengetahuan, ya, seperti misalnya ada Perpustakaan Baghdad, Al-Qurawiyin, Maroko, Al-Azhar, Mesir, yang kita bisa rasakannya juga ya, kemanfaatnya sampai sekarang. Kemudian pendanaan ekspansi dakwah Tabuk, ekspedisi pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang ini kemudian masih menjadi perjuangan kita, dan bisa jadi kembali bebasnya Palestina bisa jadi karena ya dengan konsep wakaf ini ya, makanya ini memang perlu menjadi bagian dari yang kita apa ya istilahnya kita internalisasi dan bisa jadi kita implementasikan dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Kemudian pembangunan jalur kereta api Hijaz Railway Turki Madinah, ya, yang ini sudah menjadi sejarah yang sangat fenomenal ya di masanya. Dan juga yang menarik ini ya, bagaimana lembaga keuangan dan pembiayaan berbasis wakaf uang di kota bursa era Turki Utsmani. Pada abad 16 sampai 18 pada puncaknya, bagaimana wakaf ini bisa berkontribusi terhadap ya senilai ya, kontribusinya wakaf itu setengah dari APBN Turki Utsmani. Wah, ini luar biasa ya. Apa namanya? Kalau kita lihat ya sekarang mungkin di apa negara kita tidak seperti itu gitu ya. Artinya ini di masa Turki Utsmani wakaf itu setengah ya APBN ya Turki Utsmani ya, setengahnya ya. Kalau gambaran Indonesia sekarang anggap aja ada berapa triliun ya, ribuan triliun ya, itu setengahnya itu adalah wakaf ya. Nah, padahal BWI saja baru menargetkan perolehan wakaf uang itu 180 triliun. Nah, itu udah besar itu ya. Nah, tapi di masa Turki Utsmani ini dia setengah APBN-nya. Dan Turki Utsmani ini jangkauannya tidak hanya Turki ya, dia bisa apa ya, bisa jadi apa namanya jumlah sangat luas ya di masa Khalifah saat itu. Nah, artinya ini sebuah gambaran ya bagaimana wakaf ini ya sebenarnya menjadi hal yang perlu ya untuk kita sama-sama dalami dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sejarah lembaga wakaf uang ya dalam sejarah Khilafah Turki Utsmani juga yang menjadi pematik ya bagi kita semua. Jadi di sini disampaikan pada prakteknya penggunaan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi negara baru berjalan secara intensif di era Khilafah Turki Utsmani. Nah, secara berabad-abad wakaf uang menjadi mesin ya pertumbuhan ekonomi di Turki dan dunia gitu. Dan ini risetnya Prof. Murat Cizakca ya tahun 2004 ya. Jadi meneliti institusi wakaf uang di bursa Turki periode 1555 dan 1823. Dan di situ menganalisa dokumen tertulis ada 761 lembaga wakaf saat itu ya. Nah, kalau di Indonesia sekarang lembaga wakafnya ada mungkin 300-an ya, di bawah 400. Nah, riset tersebut membuktikan bahwa ada 148 lembaga wakaf uang yang bertahan lebih dari 1 abad. Masya Allah. Ya, luar biasa ada. Dan menunjukkan kinerja yang baik. Ya, wakaf uang digunakan sebagai sumber pembiayaan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi Turki. Nah, Masya Allah ya. Jadi, bagaimana kita bisa melihat dari sisi sejarahnya, ya wakaf uang ya atau wakaf ini bisa memberikan solusi bagi umat. Kemudian akan digunakan apa mayoritas murabahah dengan margin profit 10-11% dan sebagian mudharabah. Kemudian pada puncaknya di abad 15 sampai 17 peran wakaf uang mencapai separuh dari APBN Turki Utsmani ya. Dan margin profit ini disalurkan dengan tujuan-tujuan sosial keagamaan. Tapi pokok wakafnya tetap tidak berubah. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebuah sejarah ya. Yang namanya sejarah ini perlu kita ambil pelajarannya. Artinya di masa itu, di masa Turki Utsmani ya, konsep wakaf uang ini bisa berjalan apalagi di masa sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita mau mengimplementasikan ya konsepsi wakaf uang ini di era-era modern. Harusnya lebih berhasil ya di era modern ini. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dasar perwakafan dulu ya. Apa itu wakaf? Nah, kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum syariah. Nah, prinsipnya adalah ketika kita berwakaf, maka itu adalah menjadi namanya perbuatan hukum.
Di mana ketika kita berwakaf, kita sedang memisahkan ya harta benda kita. Awalnya harta benda itu ya milik kita pribadi, kemudian kita pisahkan ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting sekali ya Bapak Ibu, para ustadz ustazah ya, kita yang bergerak ya di dunia perwakafan misalnya di yayasan misalnya atau juga di institusi koperasi ya terutama koperasi syariah misalnya ini bisa mengimplementasikan ya konsepsi wakaf ini. Makanya kalau kita merekomendasikan ya yang dilakukan oleh Wakaf Mulia, kita aktif melakukan edukasi kepada lembaga-lembaga yayasan untuk memastikan mereka membentuk yang namanya lembaga wakaf ya. Nah, apa tujuan dari lembaga wakaf ini? Ya mereka kalau istilahnya itu ya tugasnya ya mendokumentasi ya nanti lembaga wakaf ini. Jadi yayasan membentuk unit di bawah yayasan yang namanya lembaga wakaf. Nah, jadi lembaga wakaf ini menjadi unit di bawah yayasan secara strukturalnya. Tapi dari secara keseluruhannya ya yayasan itu ya apa namanya sebagai lembaga wakaf. Nah, kemudian tugasnya lembaga wakaf ini apa? Mendokumentasi mana harta-harta yayasan, mana harta-harta wakaf. Nah, karena nanti dalam aturannya ya tidak boleh ya harta wakaf dikonsolidasikan atau dihitung menjadi harta yayasan ya karena harta wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua ya laporan keuangannya, laporan keuangan dana non wakaf yayasan yaitu laporan keuangan lembaga wakafnya ya. Nah, atau wakaf yang situ hanya apa ya mencerminkan bagaimana pertumbuhan atau perkembangan aset wakaf. Nah, kemudian juga termasuk koperasi nih ya, termasuk koperasi syariah yang sebenarnya potensi besar koperasi syariah ini dalam dunia perwakafan itu sangat besar ya. Sekarang saja bank syariah itu sudah diperbolehkan ya untuk menjadi nazir ya. Tinggal petunjuk teknisnya mungkin lagi dipersiapkan. Nah, artinya bank saja itu arahnya ingin menjadi nazir gitu kan. Apalagi kalau koperasi syariah, apalagi BMT. Yang kita tahu ada skema Baitul Mal wa Tamwil gitu ya. Ya, jadi kalau Baitul Mal itu ya berarti sifatnya sosial ya, berikutnya Tamwil yaitu adalah bisnis gitu. Nah, jadi keseimbangan antara sosial dan ekonomi gitu. Nah, itu adalah konsepsi wakaf juga gitu ya. Nah, makanya sebenarnya apa ya istilahnya memang ini menjadi penting ya untuk kemudian dikembangkan, terutama di koperasi syariah karena secara instrumen dia sudah mendukung ya. Jadi instrumen sosialnya dengan juga instrumen bisnisnya, sehingga bisa berjalan secara bersama-sama. Nah, nanti kita bahas secara detail gitu ya. Nah, ini ya pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian apa saja unsur wakaf? Yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf. Berikutnya adalah mauquf alai, penerima manfaat wakaf. Siapa penerima manfaat wakaf ini sangat luas. Ya, bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal mubah lainnya, ya, hal-hal mubah lain yang tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang berlaku. Nah, makanya inovasi-inovasi dalam dunia perwakafan ini sangat perlu ya kita kembangkan agar wakaf ini tidak stagnan. Ya, wakaf ini berkembang. Bahkan di masa tadi ya, di masa Turki Utsmani, wakaf sudah masuk ke misalnya mauquf alaihnya dari wakaf itu misalnya untuk kucing-kucing jalanan ya atau kucing-kucing yang terlantar gitu ya. Nah, jadi bahasanya gini ya, kucing-kucing aja di ya apa ya, kita perhatikan apalagi manusia gitu, kira-kira gitu ya. Apalagi non muslim gitu ya. Jadi sebenarnya kalau apa ya masyarakat ini mau mempelajari detail yang berkaitan dengan Islam ini sebenarnya Islam ini sangat ini luar biasa ya. Nah, semakin dipelajari maka semakin cinta ya dengan Islam. Kenapa? Tadi kucing saja menjadi salah satu penerima manfaat wakaf. Ya gitu ya. Apalagi manusia. Nah, artinya dalam konteks ini memberikan gambar kita bahwa inovasi dalam pengembangan wakaf itu nanti akan sangat luas ya. Apapun ya bisa. Nah, jadi apapun bisa dilakukan dengan konsepsi wakaf, gitu ya. Kemudian nazir. Nazir ini siapa? Nazir ini pengelola harta benda wakaf. Kemudian ada mauquf, harta benda wakaf itu sendiri. Kemudian sirah, ikrar wakaf. Berikutnya ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya abadi, ada jangka waktunya sementara. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya bagaimana dengan harta benda wakaf? Nah, ini menarik ya. Selama ini persepsi masyarakat harta benda wakaf identik dengan TBK ya, tanah, bangunan, kuburan gitu ya. Nah, padahal ya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf itu
ya terbagi menjadi dua ya. Ada harta benda wakaf tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang berlaku. Berikutnya ada harta benda yang bergerak. Misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan tekstual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, jadi kalau prinsipnya ya bahwa harta benda wakaf itu sangat luas. Nah, ada harta benda wakaf yang sangat strategis kita kembangkan. Yang itu yang kita sebut dengan nama harta benda wakaf berupa uang. Kayak gitu ya. Nah, kenapa harta benda wakaf berupa uang? Karena kalau harta benda wakaf berupa uang ini, ya artinya semua orang bisa berwakaf. Maka ketika kita ingin ya menjadikan wakaf ini lifestyle-nya masyarakat, gaya hidupnya masyarakat, maka ya Bapak Ibu sekalian, wakaf uang ini sangat penting ya untuk kita kembangkan. Kenapa? Karena dengan konsep wakaf uang ya 1 rupiah pun orang bisa berwakaf. Dan artinya dalam kondisi saat sekarang ini semua orang punya wakaf. Semua orang punya uang. Sehingga semua orang itu sebenarnya punya potensi untuk berwakaf. Nah, siapapun ia gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini menjadi potensi yang sangat besar ya untuk kita kembangkan. Nah, apa itu wakaf uang? Nah, wakaf uang ini adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk makuf alaih. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Ya, bedanya adalah kalau infak sedekah biasa, skemanya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Kalau wakaf uang, Bapak Ibu sekalian, kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan, dan ya kita pastikan ya sekaligus kita pastikan kelestariannya bahwa dana wakaf uang itu pokoknya nggak boleh hilang. Kemudian hasilnya yang baru kita salurkan. Nah, makanya kalau dengan skema ini sebenarnya potensi wakaf uang sangat besar. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa kita kembangkan. Kenapa? Karena efeknya ketika kita mengembangkan wakaf uang ini, maka ya semakin besar wakaf uang ini kita kembangkan, maka akan semakin besar aset dari umat ini ya. Atau aset wakaf itu semakin lama semakin besar. Kenapa? Karena dia tidak hilang. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin besar ya. Makanya nanti ketika kita bicara bagaimana implementasi wakaf uang ini di koperasi syariah misalnya. Apalagi nanti skemanya misalnya wakaf uang ini nanti akan menjadi salah satu menjadi modal ya, salah satu modal dari koperasi syariah. Nah, berarti ya kalau skemanya seperti ini, maka bisa dipastikan sebuah koperasi syariah itu dia akan memiliki aset ya, yang tentunya aset wakaf gitu ya, yang dia harus produktif kan. Nah, itu dia semakin lama dia akan semakin bertambah. Nah, jadi kalau gambarannya begini, kalau misalnya di tahun ini ya koperasi syariah ini bisa mengembangkan wakaf, melakukan fundraising, di tahun ini dia bisa mengumpulkan dana wakaf uang senilai 1 miliar, maka ya ketika di tahun depan, maka di 1 miliar ini dia akan produktifkan kan, dia akan kelola, dia produktifkan. Ya, ada hasilnya disalurkan ke mauquf alaih. Nah, kemudian tahun depan dia fundraising lagi, dia dapat 1 miliar lagi, ya Bapak Ibu sekalian. Maka berarti aset wakafnya jadi berapa? Aset wakafnya jadi 2 miliar. Ya, artinya sumber modal, sumber dana yang akan dikelola, diproduktifkan akan bertambah menjadi 2 miliar. Terus pertanyaan bagaimana kalau tahun depannya lagi, tahun ketiga, fundraising lagi, dapat 1 miliar lagi, apa yang terjadi? Maka sumber ya wakaf uangnya akan menjadi 3 miliar. Yang itu terutama itu kan kalau dijadikan dana modal gitu ya, ini berarti bertambah dong modalnya gitu. Jadi 3 miliar. Artinya kalau lembaga ya kalau istilahnya ya lembaga koperasi syariah atau BNT secara konsisten mengembangkan wakaf uang ini, maka semakin lama ya aset wakaf itu akan semakin berkembang. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang. Ya. Bahkan kalau bisa suatu saat seperti Harvard University ya, aset wakafnya aset endowment fund-nya ya,
atau wakaf kalau istilah kita sampai 600 triliun. Nah, kayak gitu ya. 600 triliun, Masya Allah ya. Nah, makanya konsepsi wakaf ini harus memang apa ya, menjadi visi ya bagi para pengelola koperasi syariah gitu. Ketika para pengelola koperasi syariah berpikirnya hanya jangka pendek, ya nggak akan masuk gitu ya. Mesti dia butuhnya jangka pendek ya dengan segala permasalahannya. Tapi ketika berpikirnya jangka panjang, maka ketika ya wakaf ini dikembangkan di koperasi syariah itu, maka semakin lama aset wakafnya semakin berkembang dan semakin lama institusi lembaganya akan semakin kuat. Ya, kenapa? Karena memiliki ya modal dana abadi dengan konsep wakaf. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini paradigma penting yang harus dimiliki berkaitan dengan wakaf uang ya untuk lembaga koperasi syariah atau BMT. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bagaimana fatwa Majelis Ulama berkaitan dengan wakaf uang ini? Fatwanya adalah hukumnya jawaz atau boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang tidak boleh ya harus dijamin kelestariannya maksudnya. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, bagaimana potensi wakaf uang tadi ya? Ada 180 triliun. Nah, padahal tadi sudah dikasih tahu sejarahnya potensi wakaf uang itu setengah APBN. Ya, apa namanya Turki Utsmani ya. Ya minimal setengah APBN-nya Indonesia itu udah luar biasa ya. Nah, dan itu milik Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, milik Allah. Nah, makanya ini sebenarnya ketika kita menjadi bagian dari pejuang wakaf ya, atau orang-orang yang konsisten ya mengembangkan wakaf ini, maka sebenarnya kita itu menjadi apa kalau istilahnya? Menjadi komponen masyarakat yang sedang membangun sebuah peradaban ya. Nah, yaitu peradaban kejayaan Islam. Kenapa? Karena kekuatan wakaf itu. Nah, seperti yang kita ketahui juga kan bagaimana kisah Al-Azhar Mesir yang apa ya membantu pemerintahan Mesir saat defisit anggaran ya. Ini baru Al-Azhar aja nih, baru Al-Azhar aja dia bisa membantu defisit anggaran pemerintahan Mesir. Nah, bagaimana nanti ya apa namanya setiap institusi lembaga kita ini mengembangkan wakaf ya, dan berkembang ya dengan baik. Maka inilah harapannya menjadi visi ya bagi kita bersama, gitu ya Bapak sekalian. Oke, nah apa saja sih pilihan wakaf uang itu? Nah, kita harus ketahui dulu. Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang ini skemanya bagaimana? Skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU. Kemudian nazir menggunakan dana wakaf uang ini sesuai akadnya. Misalnya apa? Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan seterusnya. Nah, ini loh Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam konteks pengembangan koperasi syariah, dalam konteks pengembangan BMT dan seterusnya, nah biasanya ya yang akan menjadi jebakan-jebakan di koperasi syariah dan BMT itu biasanya adalah berkaitan dengan bagaimana memenuhi yang sifatnya aset seperti ini ya. Ya walaupun dari sisi yang lain ada ini ya, contoh misalnya untuk membangun kantor, ya misalnya membangun kantor BMT-nya atau membangun kantor apa koperasi syariahnya. Ya, nah mungkin selama ini dengan dana yang dimiliki BMT atau dengan pihak ketiga, misalnya dengan pinjaman misalnya ya. Nah, padahal ya itu mesti akan memberikan konsekuensi ya bagi BMT ya, yaitu atau koperasi syariah itu adalah konsekuensi ini ya beratnya ya dari sisi tanggungan keuangannya jelas ya. Nah, kenapa? Karena untuk bangun gedung itu butuh dana yang besar. Ya berarti itu akan menyedot ya modal yang ada gitu ya. Secara ya baik itu disengaja ataupun baik dirasa ataupun tidak dirasa, kira-kira gitu. Nah, makanya sebenarnya solusinya itu sudah ada di wakaf uang. Nah, jadi bagaimana untuk membangun infrastruktur ya untuk apa namanya koperasi syariah tadi, baik itu bangunan dalam hal yang sifatnya tadi bangunan kantor misalnya, ini bisa menggunakan solusi wakaf melalui uang. Nah, kayak gitu. Termasuk bisa dalam hal yang sifatnya produktif. Ya, apa itu misalnya? Ya membangun proyek-proyek wakaf melalui uang berupa misalnya
ruko-ruko produktif misalnya gitu ya. Artinya yang akan disewakan dan seterusnya. Jadi istilahnya bangun ruko sekaligus bangun kantor, kira-kira gitu ya. Tapi sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari wakaf melalui uang. Nah, tinggal bagaimana ketika lembaga BMT atau Koperasi Syariah ini berpikirnya lebih jauh, maka ibaratnya lebih menahan diri gitu ya, tidak menggunakan modal yang ada untuk membangun infrastruktur seperti ini. Nah, karena itu kan mati gitu ya. Nah itu jebakannya biasanya. Padahal mungkin BMT butuh tuh ya kredibilitas sebuah lembaganya. Nah, makanya harapannya wakaf melalui uang ini jadi solusinya ya untuk membangun infrastruktur. Termasuk mobil operasional ya. Nah, kalau mobil operasional ini bisa dikembangkan ya melalui wakaf melalui uang, ini kan sudah mengurangi ya beban dari permodalan yang ada di BMT atau Koperasi Syariah itu. Nah, maka inilah kelebihannya ya BMT atau Koperasi Syariah. Nah, makanya nanti secara image ya atau secara brand ya sebuah Koperasi Syariah itu memang harus mengembangkan brand yang sifatnya sosial ekonomi sosial gitu ya. Artinya tidak tidak bisnis ansik ya atau tidak bisnis sangat bisnis gitu karena kan Baitul Mal wa Tamil ya BMT kalau misalnya konteksnya BMT. Jadi ada aspek sosialnya, aspek keagamaannya. Nah, misalnya membangun gedungnya tadi tidak hanya gedung untuk BMT-nya ya, tapi juga misalnya untuk gedung dakwah gitu ya. Tapi di situ ada kantor BMT-nya. Atau gedung misalnya Quran gitu. Nah, tapi di situ nanti ada BMT-nya. Nah, artinya ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu solusi pertama ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana wakaf melalui uang ini bisa menjadi solusi infrastruktur ya untuk BMT. Ya. Nah, bolehkah hal ini boleh sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan standar syariah internasional di Bahrain tentang wakaf. Nah, gitu ya Bapak sekalian. Dan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang wakaf melalui uang. Yang berikutnya ada wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi, skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU. Ya, kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang ini sekaligus menjaga keabadian dari wakaf uang ini. Nah, artinya nazir kemudian memproduktifkan ya wakaf uang ini. Nah, untuk memproduktifkan wakaf uang ini bisa diproduktifkan untuk usaha syariah secara langsung. Ya, bisa ya artinya membangun bisnis secara langsung, tapi ya nazir harus menjamin. Nah, dalam konteks ini ya kalau bicara wakaf ya untuk di lembaga koperasi syariah atau BMT ya berarti lembaga koperasi syariah dan BMT-nya ini kemudian menjadi nazir. Nah, karena ketika dia menjadi nazir maka dia sudah legal melakukan fundraising dan kemudian juga dia legal melakukan pengelolaan terhadap harta benda wakaf itu. Apakah dia akan disalurkan atau apakah dia akan dikelola ya untuk usaha atau produktivitas yang secara langsung atau yang secara tidak langsung. Nah, atau menggunakan instrumen perbankan syariah, deposito syariah atau sukuk atau menggunakan instrumen yang ada di BMT ya atau koperasi syariah misalnya deposito syariah gitu ya. Nah, nanti di sini juga nih deposito syariahnya ya bisa jadi deposito syariah yang spesial khusus ya karena ini dana wakaf maka bisa jadi by project. Nah, misalnya karena kan mesti koperasi syariah atau BMT ini sudah memiliki banyak sekali nasabah yang mereka sudah tahu betul ya ada nasabah-nasabah yang kalau istilahnya itu sudah terjamin ya kira-kira dan juga memiliki jaminan. Nah, kan mungkin ada sebagian orang mengatakan wah rawan itu nanti diinvestasikan ke BMT. Iya, rawan kalau nggak ada jaminannya. Nah, makanya di sini nanti skemanya adalah bisa jadi investasinya itu diinvestasi khusus. Ya, misalnya ada proyek khusus yang diinvestasikan dan di situ ada jaminannya. Nah, sehingga aman ya karena ini adalah misalnya menggunakan dana wakaf, maka ada jaminannya gitu ya, ada jaminannya. Nah, artinya apa istilahnya pengurus BMT atau koperasi syariah kemudian bisa berkreasi ya dengan solusi yang ada ya bisa juga yang sifatnya kalau itu kan insidentil ya sifatnya juga temporer dengan deposito syariah dan seterusnya ya apalagi ini karena menariknya ya, karena ini dana wakaf ya jadi tidak apalagi nanti dana wakafnya abadi ini tidak ada apa kalau istilahnya tidak harus
apa istilah kembali dalam waktu cepat ya, kira-kira gitu ya. Artinya gini, jangka panjang. Nah, kalau biasanya kalau pihak ketiga misalnya nasabah misalnya punya deposito, dia pengen kembali gitu ya, kira-kira dalam waktunya kembali. Tapi kalau ini wakaf uangnya abadi, nah ini tergantung ya apa namanya bagaimana koperasi syariahnya akan mengembangkan. Nah, tentunya dengan cara yang profesional dan tadi ya khusus untuk dana-dana wakaf ini tingkat SOP-nya dia lebih tinggi lagi. Ya, jadi lebih memastikan bahwa ya pengembangan setiap investasi yang dikembangkan dengan dana wakaf uang ini kemudian yang paling aman. Ingat, kata kuncinya jaminan lah. Nah, jadi kalau sudah ada jaminannya itu sudah aman. Nah, ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, hasilnya nanti disalurkan ke Mauquf Alai. Nah, Mauquf Alai ini siapa? Nah, makanya kalau di BMT, di Koperasi Syariah, siapa Mauquf Alainya? Yang paling utama itu adalah bisa untuk Mauquf Alainya itu untuk operasional, ya. Pengembangan BMT itu sendiri bisa, bahkan bisa mensupport gaji karyawan juga ya. Nah, karena sebenarnya BMT ini, Koperasi Syariah ini kan pejuang ekonomi umat. Nah, gitu ya. Makanya mereka juga bisa menjadi mauquf alaih gitu ya. Yang kedua, ya tentunya selain apa namanya untuk operasional, bisa untuk apa ya istilahnya untuk organisasi ya secara BMT-nya juga untuk ini ya para anggota. Nah, bagaimana nanti mauquf alaih dari pengembangan wakaf uang abadi yang dikembangkan Koperasi Syariah atau BMT itu kemanfaatannya bisa dirasakan oleh anggota gitu ya. Nah, bagaimana anggota ini nanti bisa tersantuni, bagaimana anggota ini ya bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas ya dari koperasi syariah ini. Ingat, koperasi syariah atau BMT itu tidak hanya yang sifatnya bisnis tapi juga sosial. Baru kemudian prioritas berikutnya baru ke masyarakat umum. Nah, jadi prioritas pertama mauquf ala itu adalah kopra ininya pengurus, kemudian apa namanya istilahnya karyawan, yang berikutnya anggota, nah baru yang berikutnya adalah masyarakat secara umum. Nah ini ya mauquf alaihnya. Nah berikutnya, bolehkah hal ini? Ya jelas bolehlah sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Ini skemanya ya wakaf uang abadi. Yang berikutnya ada wakaf uang berjangka. Nah ini juga ya. Nah wakaf uang berjangka sebenarnya bisa juga dikembangkan ya. Bapak Ibu sekalian, skemanya bagaimana? Sama seperti wakaf uang abadi, tapi ada jangka waktunya minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Dan kalau ini ya, apa direkomendasinya di instrumen perbankan. Jadi dimasukkan ke perbankan. Kalaupun mau dimasukkan tadi ya ke apa namanya, misalnya pembiayaan di koperasi syariah tadi ya, jadi harus apa namanya istilahnya khusus ya gitu ya. Ada jaminan khusus karena di sini nanti meminimalisir faktor one prestasi ya, karena kan kalau deposito yang atau wakaf uang berjangka ini ya ada waktunya ya untuk dananya kembali gitu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga bisa dikembangkan. Nah ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan investasi wakaf uang ini, kita lihat dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, ya tadi ya, wakaf uang itu bisa untuk proyek langsung yang dikelola oleh Nazir, bisa juga yang tidak langsung. Nah, tadi bisa melalui bank syariah, koperasi syariah, BMT, LKS. Nah, akan tetapi syaratnya apa? Lembaga tersebut memenuhi syarat ya. Ini ya, ada 3 nih ya syaratnya. Bentar. Ya, syaratnya adalah beroperasi minimal 2 tahun, kemudian legalitasnya jelas, laporan keuangan audit 2 tahun terakhir. Nah, laporan keuangan audit 2 tahun terakhir. Dengan opini wajar, ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau skemanya bagaimana? Nah, ini mungkin bisa kita bisa mendapatkan gambaran ya. Jadi skemanya bahwa koperasi syariah itu ya dia memiliki 2 kaki ya sebenarnya atau 2 fokus ya. Kerjanya yaitu ada namanya Baitul Mal misalnya dan Baitul Tamwil. Nah, Baitul Mal ini maka nanti dia makanya nanti kalau dari sisi aspek teknis koperasi syariah ini kemudian membentuk lembaga wakaf yang letaknya dia menjadi unit di bawah Baitul Mal ini ya. Atau ya ada di Baitul Mal, intinya gitu ya. Nah, yang dimana nanti ketika lembaga wakaf ini ya sudah terbentuk ya, maka nanti lembaga wakaf ini akan melakukan fundraising. Ya, fundraising wakaf melalui uang, fundraising wakaf uang abadi, fundraising wakaf uang berjangka. Siapa segmentasinya? Nah, prioritas pertama anggota.
Nah, makanya nanti salah satu kemenangan dari koperasi syariah itu adalah jumlah anggota. Nah, makanya ketika nanti ada instrumen marketing gitu ya. Jadi instrumen marketing ini kan dia biasanya kan dua ini ya. Dia collecting apa namanya tabungan misalnya, yang kedua tabungan deposito, yang kedua dia collecting pembiayaan gitu ya. Nah, sebenarnya dia bisa ditambah tugasnya satu lagi, apa itu collecting wakaf uang. Ya, gitu ya. Nah, makanya nanti di sini bisa dibikin skema-skema ya, ada ujrohnya juga kira-kira gitu ya. Nah, di beberapa lembaga ini sudah diterapkan. Jadi ini di marketing ini dia ada tambahan sumber income juga, tambahan sumber income, dan lembaga juga mendapatkan tambahan tadi ya, mendapatkan dana wakaf, termasuk infak sedekah. Nah, gini ya. Jadi filantropinya di sini ya berjalan. Nah, jadi marketing itu dia ada tiga fokus lah kira-kira begitu. Ketika melakukan proses marketing. Nah, sekali jalan bisa dapat 3 lah kira-kira nanti. Nah, kalau wakaf melalui uang nanti ya, di sini nanti tadi bisa digunakan untuk proyek sosial, ya, membangun kantor tadi ya misalnya, atau proyek komersil, membangun ruko dan seterusnya. Nah, ini bisa jadikan program, ya. Yang segmentasinya tadi siapa? Nah, tadi ya, segmentasinya itu adalah anggota gitu. Makanya seperti ketika digalang misalnya gedung kantor koperasi syariah yang di situ juga sekaligus menjadi misalnya gedung pertemuan, yang nanti gedung pertemuannya bisa digunakan juga oleh para anggota koperasi gitu ya, maka ini mesti akan sangat didukung gitu kan. Nah, jadi konsep patungannya itu akan berjalan, misalnya bisa untuk kawinan ya atau nikahan ya, bisa untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi bisa solusi. Berikutnya wakaf uang abadi. Nah, wakaf uang abadi ya, ini kan yang mengelola nazir. Nah, yang mengelola nazir yang ada di Baitul Mal ya. Nah, kemudian nanti ini kan harus diproduktifkan. Nah, bagaimana cara memproduktifkannya? Memproduktifkannya ya bisa menggunakan instrumen investasi yang ada di BMT, bisa berupa deposito, bisa berupa penyertaan modal, atau bisa tadi ya, karena ini adalah dana wakaf, bisa investasi atau pembiayaan yang sifatnya khusus tadi gitu ya. Jadi by project gitu ya, by project. Misalnya ke pengusaha kontraktor misalnya ya. Nah, tapi melalui BMT atau melalui koperasi syariah gitu ya. Jadi BMT atau koperasi syariah jadi kayak antaranya gitu. Jadi by project, dan satu hal ya, untuk menjaganya harus ada jaminan. Nah, kayak gitu sehingga meminimalisir resiko karena ini wakaf uang kayak gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi bisa masuk ke pembiayaan syariah gitu. Kemudian yang nanti pembiayaan syariah ini bisa disalurkan ke anggota gitu ya. Nah, makanya kan harapannya kan sebenarnya semua orang yang berinteraksi dengan koperasi syariah itu kan dia menjadi anggota. Nah, profitnya bagaimana nanti dari sini? Profitnya diserahkan ke atau disalurkan ke Mauquf Alai, bisa operasional, koperasi santunan, Qadul Ahsan, dan juga bisa mensupport anggota. Nah, bahkan juga bisa mensupport misalnya anggota-anggota yang punya hutang misalnya, tapi sudah kondisinya itu sudah tidak memungkinkan ya untuk apa namanya membayar hutangnya gitu ya. Nah, sudah tua misalnya, sudah tidak punya penghasilan dan seterusnya. Artinya masuk benar-benar duafa gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menjadi penerima manfaat ya dari hasil dari pengembangan di wakaf uang di koperasi syariah. Nah, ini skema sederhananya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya ini sangat strategis ya, bisa kita kembangkan. Nah, artinya ada instrumen wakaf uang yang bisa dioptimalisasi di BMT atau koperasi syariah. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Bahwa memang koperasi syariah ini ya dengan mengembangkan wakaf uang akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan baru yang murah gitu ya. Kenapa murah? Ya, bagi hasil yang mau diberikan kepada wakaf tuh monggo silahkan gitu ya. Yang jelas tidak merugikan BMT-nya gitu ya. Nah, tapi juga BMT-nya harus tahu diri juga ya. Kalau untungnya gede ya berarti kasih gede juga nih ke wakafnya gitu ya. Nah, makanya nanti kan skema-skemanya bisa macam-macam ya. Bisa juga skema bagi hasil sistemnya ya. By project, skema bagi hasil. Nah, jadi keuntungannya besar ya. Kira-kira begitu. Yang berikutnya mendapatkan dana modal abadi bagi pengembangan koperasi syariah. Artinya ketika ya sebuah koperasi syariah dia memiliki lembaga wakaf dan dia memiliki wakaf uang, maka dia punya backup pendanaan abadi gitu ya. Kenapa? Karena wakaf uang nggak boleh hilang.
Dan semakin lama dia mengembangkan ya lembaganya, kemudian bersamaan itu juga mengembangkan wakaf uang, maka secara kelembagaan dia memiliki dana abadi yang membackup ya pengembangannya. Bahkan syukur-syukur suatu saat nanti pada titik tertentu bisa jadi seluruh pembiayaan, seluruh pendanaan yang ada di koperasi ini bisa jadi sumbernya dari dana wakaf. Kuat ya dia, ya kira-kira gitu ya Bapak sekalian. Nah berikutnya memperkuat eksistensi lembaga koperasi syariah atau BMT, yaitu lembaga yang memberikan kemanfaatan secara ekonomi dan sosial. Nah, makanya nanti aktivitas ya dari BMT atau koperasi syariah ini dia akan selalu beriringan antara aktivitas ekonomi dan juga aktivitas sosial. Nah, sehingga rasa kemanfaatannya di tengah masyarakat itu bisa sangat dirasakan. Nah, terutama dengan fokus mensejahterakan anggotanya, tentunya begitu ya. Nah, makanya kalau dengan skema ini berjalan, maka akan banyak ya orang yang ini bergabung menjadi anggota. Kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena disejahterakan ya. Ya, selain mendapatkan dari SHU yang dan lain-lainnya ya, keuntungan lain deposito dan seterusnya, tapi juga ada kemanfaatan menjadi mauquf alaih gitu ya dari pengembangan wakaf uang. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya wakaf uang ini bisa menjadi solusi ya dana dana modal abadi ya bagi lembaga koperasi syariah. Nah, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya ya tentunya untuk mengembangkan wakaf uang ini ya harus punya legalitas. Nah, cara untuk mendapatkan legalitasnya gampang sekali ya. Tinggal upload dokumen, kemudian nanti sudah lengkap audiensi ke BWI gitu ya. Nah, dan sekarang ini kabar gembira sangat mudah dan sebenarnya BMT atau koperasi syariah itu hampir mungkin sekarang ini ada 200-an yang sudah memiliki legalitas. Cuman sayangnya mungkin sebagian banyak yang belum bergerak saja. Nah, maka ini perlu direfresh kira-kira gitu ya. Nah, ini contoh legalitasnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Wakaf Mulia Institute ini memang kita fokus membantu yayasan-yayasan atau lembaga yang ingin mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah, apa syaratnya? Nah, syaratnya ini, nanti pastikan Bapak Ibu absen, nanti materi ini saya bagikan ya. Sehingga nanti bisa jadi panduan, pastikan absen. Nah, tapi bedanya dengan syarat yayasan, ya Bapak Ibu sekalian, syaratnya ini mudah sekali ya. Ini untuk koperasi syariah mesti bisa. Misalnya akte pendirian, company profile, dokumen NPWP, pengesahan HUMHAM, rekomendasi LKSPWU, ya Bank Syariah, kemudian keterangan domisili atau NIB, sertifikat kompetensi bidang pengelolaan wakaf minimal 2 orang. Nah, ini yang mungkin belum punya misalnya. Nah, pastikan lembaga koperasi Bapak Ibu mengirimkan 2 orang untuk mengikuti sertifikasi nazir. Nah, gimana cara mendapatkannya? Nanti Wakaf Mulia Institute bisa bantu. Kemudian rencana kerja, membuat permohonan. Ini rencana kerja lembaga wakafnya ya. Surat permohonan, kemudian pernyataan bersedia di audit. Ingat ya, ini pernyataan. Surat pernyataan laporan data wakaf bulanan, ini juga pernyataan. Surat pernyataan laporan pelaksanaan wakaf ya per 6 bulan, ini juga surat pernyataan. Surat pernyataan memiliki dana operasional minimal 30 juta. Ini juga surat pernyataan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, surat pernyataan aja nih yang diminta. Jadi mudah sekali, nggak disuruh bikin laporan ya. Nah, tapi kalau koperasi syariah, dia butuh tambahan surat rekomendasi dari dinas koperasi setempat. Itu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ya kita, nah tadi untuk yang belum memiliki sertifikat kompetensi nazir, yang paling nggak 2 orang tadi, nah bisa mengikuti sertifikasi nazir. Insya Allah Wakaf Mulia Institute setiap bulan mengadakan, ya. Nah nanti bisa mencari pastikan absen, nanti akan diinfokan juga ya. Nah kita sudah lebih dari 1000 ya peserta sertifikasi nazir ini. Nah, dan ini sertifikat kompetensinya. Nah, untuk peserta sertifikat nazir nanti akan dapat ini sertifikat ya kompetensi seperti ini dari BNSP. Ya, kemudian nanti akan mendapatkan gelar tambahan namanya CWC ya, Certified Wakaf Kompeten. Nah, seperti ini. Nah, dan Wakaf Mulia Institute alhamdulillah sudah membantu kurang lebih 47 lembaga ya yang untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Ya, dan sekarang on progress 300 yayasan sedang kita support. Nah, harapannya Bapak Ibu yang memiliki koperasi syariah bisa segera mengurus ya. Nah, kenapa? Karena ini mumpung masih mudah caranya, karena belum ada revisi undang-undang. Nah, memang sekarang mungkin habis pemilu ini akan di endorse lagi bagaimana revisi undang-undang wakaf ya. Nah, kalau mungkin sudah masuk revisi undang-undang wakaf bisa jadi syaratnya lebih sulit ya. Nah, karena wakaf ini sebenarnya kan lebih tidak sesimpel zakat sebenarnya. Nah, makanya ini mumpung masih muda segera dapatkan legalitas. Nanti informasi bisa lihat di legalitasnazir.com dan juga nanti dari admin ya. Nah, dan bahkan pengembangannya nanti bisa masuk ke wakaf produktif seperti ini.
Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pengembangan wakaf uang ini ya di koperasi syariah, maka kemudian ada inovasi-inovasi juga yang bisa kita kembangkan. Nah, tadi sebenarnya yang wakaf uang tadi itu sudah menjadi inovasi ya dalam dunia perwakafan, kemudian juga ada inovasi. Nah, kita punya program ini namanya Rizkia. Ini solusi dana modal abadi untuk koperasi syariah. Nah, Rizkia ini adalah program namanya apa ya? Bundling ya, mungkin kolaborasi ya antara wakaf dengan asuransi syariah. Nah, bagaimana sih gambarannya? Ini adalah inovasi ya wakaf uang, yaitu wakaf asuransi syariah. Jadi solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar berkah pahala jariahnya. Nah, kita simak sambutan Ketua Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI Badan Wakaf Indonesia yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman dan seterusnya, juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi, yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah bagaimana konsepnya wakaf asuransi syariah ini? Konsepnya sederhana, ini menjadi solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar dan kita bisa mendapatkan keberkahan dengan ya, pahala jariah. Ya, nah bagaimana caranya? Caranya kita awali dengan iuran rutin setiap bulan dengan akad tabaru ya, iuran hibah kebajikan, tolong menolong di antara peserta bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, skema ini biasa disebut dengan nama asuransi jiwa syariah. Nah, apa bedanya wakaf asuransi syariah dengan asuransi jiwa syariah biasa? Nah, kalau wakaf asuransi syariah, dia ada wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Nah, ketika peserta mengikutinya, kemudian suatu saat misalnya meninggal, maka ya dia akan mendapatkan santunan. Nah, sesuai dengan wa'adnya, sesuai dengan janji berwakafnya, maksimal sesuai dengan fatwa DSN MUI, maksimal 45% ini dapat diwakafkan. Yang 55% menjadi santunan untuk ahli waris. Sehingga dengan skema ini pesertanya mendapatkan dua kemanfaatan, dunia akhirat. Dari sisi dunia, dia bisa memberikan santunan untuk ahli warisnya. Dari sisi akhirat, dia bisa berwakaf. Ya, dari sisi akhirat, dia bisa berwakaf. Dan ini menjadi solusi husnul khotimah, tiket menuju surga. Dan wakafnya disalurkan kemana? Ke nazir wakaf atau yayasan. Atau dalam konteks kita koperasi syariah, berarti wakafnya disalurkan ke koperasi syariah ketika koperasi syariah kita sudah menjadi nazir.
Nah, artinya skema kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi solusi ya. Solusi bagi pesertanya, solusi juga bagi yayasan atau lembaga dalam mengembangkan wakaf uang ini. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana berkaitan dengan fikihnya nih ya? Nah, kita lihat dulu fikih tentang wakaf asuransi syariah ini dari Ustadz Oni Syahroni ya, anggota DSN MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dari sisi implementasinya? Nah, di sini kebetulan kita Wakaf Mulia Institute punya program yang namanya Rizkia ya. Nah, ini kerjasama kita dengan Asuransi Syariah Generalis Syariah, yaitu program Rizkia. Nah, kalau secara personal, program Rizkia ini adalah solusi kita mendapatkan santunan, kemudian wakaf, dan juga tabungan. Nah, gambarannya seperti apa? Ya, konsep dari program Rizkia ini, misalnya nih kita contoh Pak Burhan ya, umurnya 30 tahun, dia mengikuti program Rizkia, manfaat meninggal yang dia pilih adalah 100 juta. Ya, nah ini kalau meninggal biasa, kalau meninggal kecelakaan ini 200 juta. Nah, di sini maksimal 45%-nya dia bisa wakafkan. Ya, kemudian iurannya setiap tahun berapa? 1,8 juta atau 153.000 per bulan, gitu ya. Kemudian masa pembayarannya selama 5 tahun. Artinya dia iuran rutinnya itu selama 5 tahun. Kemudian tapi dilindunginya masa asuransinya berapa? 10 tahun. Nah, contohnya misalnya ini Pak Burhan iuran rutin setiap bulan ya, selama 5 tahun ya. Kemudian maka dia akan dilindungi selama 10 tahun. Nah, iurannya hanya 5 tahun ya, tapi dilindungi 10 tahun. Tapi ketika dalam proses ini terjadi sesuatu, misalnya Pak Burhan ini meninggal, maka ya Pak Burhan ini akan mendapatkan santunan ya. Nah, santunan ini kalau meninggal biasa 100 juta. Nah, dari 100 juta ini maksimal 45% bisa diwakafkan, yang 50% santunan untuk ahli warisnya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau dalam rentang waktu 10 tahun ini kemudian tidak terjadi sesuatu, jadi Pak Burhannya sehat walafiat, maka dana yang diiurkan setiap bulan ini ya selama 5 tahun tadi nanti akan kembali 100% di tahun ke-10. Ya, jadi tergantung ya iurannya Pak Burhan berapa gitu. Nah, berarti bagi Pak Burhan ini tidak ada ruginya ya. Nah, kenapa? Karena ya dia
seperti menabung gitu, tapi dia terlindungi ya, terproteksi. Makanya beberapa program secara individual ini digunakan untuk program pendidikan ya. Artinya memang alokasinya untuk dana pendidikan, jadi kalau meninggal maka dana ini bisa santunannya untuk bisa pendidikan untuk anaknya, untuk sampai selesai kuliah misalnya. Tapi kalaupun tidak meninggal, dananya kembali itu juga untuk pendidikan. Atau ini juga bisa untuk ini ya, jamaah haji. Nah, mungkin jamaah haji yang dia menunggu masih 15 tahun, 20 tahun. Nah, maka dia bisa mengikuti program ini ya, sehingga dia seperti nabung ya untuk biaya hajinya ya, setelah 10 tahun akan kembali. Tapi kalau dalam proses ini terjadi sesuatu meninggal, maka nanti santunannya ini bisa ya untuk anaknya ya, melanjutkan untuk ibadah hajinya. Nah, tapi di sisi lain dia bisa berwakaf. Nah, wakafnya ini untuk bekal akhiratnya, jelasnya gitu ya. Nah, ini juga bisa ya untuk jamaah haji. Nah, gitu ya Bapak. Jadi ini konsep sederhana dari program Rizkia. Nah, kemudian nanti di sini ada tabelnya. Ini program Rizkia ini program yang istilahnya murni asuransi jiwa ya, tidak ada investasinya. Nah, jadi dia simple hitungannya. Nah, di sini nanti ada istilah tergantung umurnya berapa ya, nanti iuran per bulannya berapa. Nah, dia manfaat meninggalnya minimal 100 juta. Nah, kalau kita mau juga bisa 1 miliar ya untuk manfaat meninggalnya. Nah, kemudian bagaimana Rizkia ini menjadi solusi dana modal abadi untuk koperasi syariah. Nah, konsep Rizkia ini bisa kita implementasikan di koperasi syariah dengan 3 segmen. Yang pertama adalah segmen pengurus dan karyawan. Yang kedua segmen anggota. Yang ketiga mungkin segmen nasabah atau bisa jadi orang luar ya, eksternal gitu ya. Nah, jadi ada 3 segmen nih bisa kita optimalisasi koperasi syariah ini dengan program Rizkia. Nah, kalau bagi ini ya, pengurus karyawan, nah jadi skemanya itu adalah skema Rizkia ini digunakan untuk menjadi solusi apresiasi ya koperasi syariah ya kepada karyawan-karyawannya yang sudah berkontribusi selama ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi apresiasi. Nah, kemudian ya mungkin sudah banyak nih apresiasinya, ada misalnya bonus, ada penghargaan, cuti tambahan, pengembangan karir. Ada satu lagi yang mungkin butuh yaitu ketenangan. Ya, ketenangannya maksudnya ya dalam proses bekerja itu tenang ya. Kalau terjadi sesuatu, ya bagaimana dengan ahli warisnya? Bagaimana dengan akhiratnya? Nah, bisa berwakaf tidak? Nah, konsep Rizkia ini memberikan solusi. Ya, bagaimana ya Rizkia ini memberikan solusi bagi karyawan. Ya, jadi kalau misalnya karyawan terjadi risiko meninggal, maka yayasan tidak perlu mengeluarkan uang santunan. Kenapa? Karena sudah disiapkan oleh koperasi syariah, sudah disiapkan oleh jurnalis syariah selaku penyelenggara program asuransi jiwa syariahnya. Ya, kemudian keluarga yang ditinggalkan ini mendapatkan santunan, yang kemudian berikutnya yayasan atau koperasi syariah itu bisa mendapatkan wakaf. Nah, dengan skema Rizkia ini. Nah, gitu ya. Nah, prinsipnya itu tanpa harus mengeluarkan dana lebih, tapi bisa mendapatkan manfaat tambahannya. Nah, gambarannya seperti apa kemanfaatannya bagi koperasi syariah? Nah, dengan segmentasi pengurus dan karyawan, jadi nanti ini bisa jadi solusi santunan untuk pengurus karyawan. Kalau terjadi sesuatu, pengurus atau karyawannya meninggal, maka akan dapat santunan, gitu ya, untuk ahli warisnya. Dan santunan ini, kalau biasanya mungkin kalau tidak mengikuti program ini, bisa jadi kalau misalnya ada pengurus atau karyawan yang meninggal, mungkin koperasi syariahnya memberikan santunan ya maksimal mungkin 1 juta, 2 juta begitu ya. Nah, tapi karena ada bekerja sama dengan asuransi jiwa syariah ini, maka koperasi syariah bisa memberikan santunan ke ahli waris bisa 50 juta gitu ya. Dan itu dana 50 juta bukan dari dana koperasi ya, tapi dari dana ta'awun yang ada di koperasi syariah. Nah, itu jadi tanpa harus mengeluarkan dana. Kemudian juga yang berikutnya, ketika misalnya pengurus atau karyawan ini meninggal, maka ya koperasi syariah akan mendapatkan wakaf yang tadi akan menjadi sumber ya modal bagi koperasi syariah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi selain tidak mengeluarkan dana sendiri untuk santunan para ahli waris, tapi dia juga malah mendapatkan mendapatkan wakaf gitu ya, dalam bentuk wakaf uang. Kemudian juga ini menjadi solusi tabungan bagi koperasi syariah. Kenapa? Karena kalau misalnya karyawan dan pengurusnya tadi tidak terjadi sesuatu, ya sehat walafiat semua, maka dana yang diiurkan setiap bulan,
ya. Nah, jadi yang di sini konteksnya ini yang bayarin siapa? Bukan karyawannya, tapi koperasi syariahnya. Jadi ini kayak fasilitas gitu ya, atau apresiasi tadi. Nah, ketika tidak terjadi sesuatu, tidak meninggal selama 10 tahun, maka dananya akan kembali. Maka bagi koperasi syariah ini akan menjadi tabungan atau akan menjadi dana cadangan ya bagi koperasi syariah. Nah, jadi dia punya dana yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, atau ditabung lah kira-kira seperti itu. Nah, ini skemanya untuk Rizkia untuk segmentasi pengurus dan karyawan. Nah, gambarnya seperti ini, misalnya ada pengurus atau karyawan yang diikutkan umurnya 30 tahun, ya berarti 166.000 setiap bulan ya dialokasikan selama 5 tahun, iuran 5 tahun, lindungannya 10 tahun, dan manfaat meninggalnya berapa? 100 juta. Kalau meninggal biasa, 100 juta. Kalau meninggal kecelakaan 200 juta. Yang maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, ya maka dananya akan kembali. Berarti ini 9 juta ini akan kembali ke koperasi gitu ya. Nah, jadi ibaratnya itu kok seperti koperasi itu nabung tapi dia melindungi para karyawannya. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini konsep yang juga bisa. Jadi nanti outputnya, manfaatnya bagi koperasi ini akan lahir wakaf-wakaf abadi ya ke depannya. Endowment fund kalau istilahnya. Nah, gambarannya bagaimana kalau misalnya kita punya 10 karyawan yang mungkin anggap saja umurnya 30 tahun, ya manfaat asuransinya ada 100 juta, berarti masa pembelian selama 5 tahun, berarti dana yang disiapkan oleh koperasi syariah itu, yang istilahnya yang ditabungkan gitu ya, per bulannya untuk ikut program ini berarti hanya 1,6 juta nih. 1,6 juta ini berarti kalau setahun berarti 18 juta, yang kalau totalnya selama 5 tahun 92 juta. Nah, potensinya kalau terjadi sesuatu, maka akan mendapatkan santunan tadi ya. Para 10 orang ini ya punya potensi santunan. Nah, yang manfaatnya kurang lebih 1 miliar total semuanya ya. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu, dananya yang 92 juta kembali gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya tidak ada ruginya ya bagi koperasi ini, tapi dia bahkan banyak manfaatnya karena dia bisa melindungi ya para karyawan, guru dan karyawannya. Pengurus dan karyawannya. Ini skemanya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana skema Rizkia ini untuk anggota dan nasabah gitu ya. Nah, sama kalau anggota dan nasabah ini berarti nanti konsepsi dari koperasi syariah ini selain dia menawarkan tabungan, menawarkan pembiayaan, maka dia juga bisa menawarkan program Rizkia ini. Nah, yang nanti yang akan bayar ini para anggota itu sendiri, ya bayar sendiri nih anggotanya. Maka ketika anggotanya meninggal kan dapat santunan tuh anggotanya. Jadi koperasi ini juga memiliki ini juga ya, ibaratnya megah juga, bukan megah ya kalau istilahnya itu membangun citra positif ininya ya, lembaga koperasi syariahnya. Kenapa? Ketika anggotanya ada yang meninggal dan mengikuti program ini, maka dia yang akan menyalurkan santunannya berapa? Misalnya 50 juta. Wah, ini harum nih. Apalagi nanti dipublikasi di ini bahwa anggotanya meninggal dapat santunan 50 juta dari koperasinya gitu. Nah, padahal dananya kan bukan dari koperasi ya, dari asuransi syariahnya. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anggota ini meninggal, maka anggota ini berwakaf. Berapa misalnya? 45 juta. Berwakafnya kemana? Ke koperasi syariahnya gitu ya. Selaku nazir. Yang nanti akan menjadi dana abadi tadi ya gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu? Nah, ini menjadi solusi tabungan ya bagi ininya ya, bukan bagi koperasi ya, bagi jamaah, bagi nasabahnya ya. Nah, ini akan menjadi istilahnya tabungan bagi nasabah. Jadi nasabahnya juga nggak ada ruginya ya. Nah, tapi dia bisa terlindungi gitu. Nah, manfaat nanti skemanya bagaimana? Misalnya ini ya. Nah, nasabahnya umurnya 35 tahun, maka nasabahnya ringan ya, hanya 191.000 setiap bulan selama 5 tahun, dilindungi selama 10 tahun, manfaatnya 100 juta. Berarti berapa nih? 100 juta. Kalau meninggal biasa, meninggal kecelakaan 200 juta, nah maksimal 45% diwakafkan. Kalau tidak terjadi sesuatu, dananya kembali lagi ke nasabahnya ya gitu, atau ke anggota ya Bapak Ibu. Nah, artinya ini skema ini bisa ya dikembangkan di lembaga koperasi syariah dan BMT gitu ya. Nah, dan ada potensi tambahan juga untuk koperasi syariah tadi ya, dengan segmentasi anggota nasabah, maka ada potensi ujroh juga ya dari iuran rutin itu senilai 15% ya dari omset per bulannya. Nah, jadi
Di tahun pertama 50%, tahun kedua 10%. Sehingga ini bisa menjadi tambahan operasional untuk lembaga. Dan juga bisa jadi tambahan operasional untuk para karyawannya. Nah, karena karyawan nanti bisa menawarkan ya apa namanya tabungan, pembiayaan, wakaf uang, infak sedekah, program Rizkia ini juga. Nah, yang di situ nanti ada manfaat secara finansial juga. Nah, jadi ini bisa dibanding lah kira-kira. Ini bisa menjadi solusi. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian bisa juga menjadi solusi bagi koperasi syariah. Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini, Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan Generali Syariah. Ini sudah 190 tahun, asalnya dari Italia, ya, Eropa, dan di Indonesia sudah ada unit syariahnya, dan insya Allah 2 tahun lagi akan menjadi asuransi syariah berdiri sendiri ya, spin-off gitu ya. Ini informasi-informasi tentunya Dewan Pengawas Syariahnya Ustadz Asep Supaidillah dan Ustadz Muhammad Zubair ya. Ini penghargaan-penghargaannya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan untuk di syariah ya, di asuransi syariah, nah ini nomor 4 ya di Indonesia ya, Generali Syariah ya, di antara asuransi syariah yang lain. Oke, nah apakah wakaf asuransi syariah ini sudah terimplementasi? Nah, alhamdulillah sudah terimplementasi ya Bapak Ibu. Kurang lebih dari 1 miliar sudah disalurkan ya, di antaranya ke Dompet Duafa, ke Dewan Masjid Indonesia. Nah, sudah membantu Rumah Sakit Wakaf Hasyim Asy'ari, kemudian juga masjid, sanitasi ya, dan banyak yang program lain ya. Nah, ini juga terimplementasi ini di Koperasi Syariah ini ya. Mawar ya, di Pesantren Matul Anwar ini sudah terimplementasi. Nah, ini sudah ada penyalurannya ya, atau klaimnya ya. Nah, dan juga ini penyaluran dari wakaf asuransi syariah untuk Dompet Duafa berupa ambulans gitu ya. Nah, dan program ini juga sudah terimplementasi di Wakaf Salman ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Wakaf Salman. Untuk siapa ini? Untuk program Rizkia untuk karyawan-karyawannya. Nah, gitu. Dan juga alhamdulillah sudah bekerja sama ya, program ini terimplementasi di Darut Tauhid ya, Yayasan Darut Tauhid. Ini juga untuk karyawan-karyawannya. Nah, ini kita tahu ada 1.000 ya karyawannya. Nah, ini sudah terimplementasi bertahap ya. Dan nanti juga akan masuk ke wali murid ya, ke jamaah haji, umroh kayak gitu ya. Nah, maka ini dikembangkan ya. Nah, karena kemanfaatannya nanti juga bisa bermanfaat untuk Darut Tauhid ya. Nah, dari sisi pengembangan wakafnya. Nah, jadi sudah terimplementasi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita simak nih testimoni dari Ketua Yayasan Darut Tauhid. Jagalah hati, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatanganan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf, baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 hal yang kita lakukan. 1, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah
SDM yang dikelolanya mudah-mudahan kita perhatikan ya, kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih pada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ya sebuah inovasi wakaf uang sebagai solusi dana modal abadi untuk koperasi syariah? Maka ya kita perlu mengembangkan ya di koperasi syariah itu namanya wakaf uang. Ya, nah dengan kita melakukan fundraising ya dengan segmentasi anggota koperasi, masyarakat umum, corporate dengan menggunakan instrumen wakaf melalui uang, nanti ini fokus untuk membangun wakaf aset, kemudian membangun infrastruktur, wakaf uang untuk menjadi dana modal abadi ya proyek-proyek wakaf yang dikembangkan ya wakaf produktif yang outputnya maukuf alaihnya bisa operasional, kesejahteraan pengurus, karyawan, anggota, juga masyarakat secara umum, dan juga sosial ekonomi kemasyarakatan. Dan wakaf asuransi syariah ini juga kita kembangkan, kita kolaborasikan dalam rangka nanti melahirkan apa? Melahirkan dana-dana wakaf abadi ya bagi lembaga koperasi syariah kita. Nah, harapannya dengan skema ini kita bisa membangun ekosistem wakaf di koperasi syariah kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya bagi umat dan kerajaan Islam. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas harapannya ya sebuah lembaga koperasi ini bisa mengembangkan wakaf ya secara serius ya kemudian kontinu jangka panjang sehingga bisa menjadi solusi ya bagi pengembangan koperasi di masa yang akan datang. Nah, termasuk juga tadi program risianya. Nah, kita membuka juga untuk Bapak Ibu mungkin lembaga yayasan yang ingin ya mengimplementasikan ya program risia wakaf asuransi syariahnya karena nanti untuk program wakaf asuransi syariah ini nanti penerimanya ya wakafnya itu adalah lembaga kita sendiri. Nah, jadi bukan ke lembaga lain tapi ke lembaga kita sendiri sehingga ibaratnya kita melindungi diri kita sendiri kalaupun nanti ada wakaf wakafnya ke lembaga kita sendiri sehingga harapannya ini bisa memberikan kemanfaatan ya untuk lembaga kita. Nah, nanti kalau ada yang ingin mengetahui detail, nah kita membuka mungkin ada forum Zoom khusus ya dengan pengurus yayasan atau pengurus koperasi syariah untuk berdiskusi secara detail, baik berkaitan dengan implementasi wakaf uang ini, juga berkaitan dengan implementasi Rizkia ya program wakaf asuransi syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah memaparkan ya Bapak Ibu ya terkait materinya yaitu terkait dengan inovasi wakaf utamanya ketika kita kembangkan di koperasi syariah kita. Baik, Bapak Ibu, silahkan bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini untuk mendapatkan materinya, Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom. Saya share untuk link presensinya. Nah, silahkan bisa diklik dan Bapak Ibu bisa presensi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, sesi tanya jawab bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom dan yang kedua Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Bisa langsung bertanya dengan raise hand, langsung nanti di-unmute. Bisa juga Bapak Ibu dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Mungkin bagi sebagian daerah sudah waktunya berbuka puasa, dipersilahkan ya kalau misalnya mau sambil berbuka puasa ini Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, silakan Ustaz. Ya, dari Muarif Kota Malang, Bu. Baik, silakan Pak Muarif. Iya, itu di yayasan itu ada koperasi itu sejak lama. Namun untuk meningkatkan ke koperasi syariah yang tadi disampaikan itu ada form yang harus diisi, apakah itu
nantinya dialamatkan ke apa Wako Mulia ini, atau bagaimana kalau untuk menghidupkan lagi koperasi tersebut itu agar ke syariah, karena sementara ini mungkin kan dianggap masih belum melaksanaan kegiatan yang syariah. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Muarif atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan Pak Eko bisa langsung dijawab. Ya baik, Ustadz Muarif. Nah berkaitan dengan apa namanya tadi ya koperasinya, tadi mungkin yang saya tangkap ingin menghidupkan kembali itu ya koperasinya itu ya. Nah jadi kalau untuk koperasi syariah ini, kalau dalam konteks ya operasional koperasi syariah itu dia nanti domainnya itu adalah ini ya apa ya kalau di daerah itu Departemen Koperasi ya, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk aktivasi koperasinya seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi itu untuk aktivasi nazir wakaf uang. Nah, gitu. Nah, artinya kalau untuk aktivasi nazir wakaf uang itu, nah, pertanyaannya Yayasan Ustadz sudah jadi nazir wakaf uang atau belum? Nah, kalau belum, nah yang didaftarkan, saran saya yayasannya aja yang lebih simpel ya. Yayasannya didaftarkan menjadi nazir wakaf uang. Nah, sehingga nanti apa namanya? Nah, karena nanti kalau untuk optimasi koperasinya itu nanti domainnya itu ini ya apa kalau istilahnya kalau di daerah itu dinas koperasi ya yang domainnya dinas koperasi. Tapi nanti kalau berkaitan dengan pengembangan wakafnya, nah itu nanti BWI pusat. Nah, nanti mungkin kalau untuk secara detail kita rekomendasikan Ustadz Muarif bisa ikut ya event kita yang satu lagi namanya sharing session. Nah, kalau sharing session wakaf mulia khusus untuk membahas tentang kiat suksesnya dapat legalitas. Nah, nanti bisa mungkin pastikan absen ya Ustadz Muarif, nanti akan diundang oleh apa namanya admin untuk hadir di forum itu. Nah, itu kita akan bicara lebih teknis lagi berkaitan dengan pendaftaran nazir wakaf uang. Nah, karena tadi yang saya sampaikan ada dokumen-dokumen tadi itu untuk dokumen nazir wakaf uang. Begitu mungkin Ustadz Muarif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas Pak Muarif. Nah, insya Allah nanti akan diundang ya oleh Mbak Afifah untuk mengikuti namanya sharing session wakaf mulia. Jadi akan lebih jelas sekali terkait dengan proses pendaftaran untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan. Saya cek sementara untuk pertanyaan yang ada di chat Zoom. Silakan pastikan Bapak Ibu yang hadir untuk presensi ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz dari Ponpes Quran Trainer. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Eko yang sudah mensedekahkan ilmunya insyaallah pada sore hari ini. Mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu mohon dikupas selintas barangkali perbedaan dasar antara sistem koperasi dengan BMT itu seperti apa? Itu pertama. Pertanyaan kedua dari asuransi syariah itu tadi bahwa 45% itu untuk wakaf. Apakah itu memang masuknya ke sistem wasiat atau bukan? Kalau memang masuk sistem wasiat, bukankah wasiat itu maksimalnya sepertiga, artinya sekitar 33% saja, atau seperti apa barangkali? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dari Ponpes Quran Trainer Garut. Silakan Pak Eko, ada dua pertanyaan terkait perbedaan koperasi dan BMT, kemudian juga wakaf asuransi syariah dan wasiat. Ya. Silakan Pak Eko.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Nah, apa perbedaan koperasi syariah dengan BMT, gitu ya? Nah, kalau koperasi syariah ini dia lebih fokus ke simpan pinjam ya. Nah, jadi dia fokus ke aktivitas apa istilahnya ya, seperti perbankan lah ya, simpan pinjam. Nah, tapi kalau BMT, nah, dia ada unsur itu baitul mal wa tamwil. Ya, jadi dia ada baitul malnya, nah ini yang bergerak di aspek sosial, kemudian baitul tamwilnya untuk apa namanya ekonominya ya gitu. Nah, jadi cuma perbedaannya dari sisi itu saja, tapi dari sisi legalitasnya sama ya, dia koperasi syariah juga. Cuman kalau istilahnya beda dari sisi karakter ininya ya, karakter pengembangannya. Karena kalau yang koperasi syariah mungkin lebih lebih apa ya cenderung ini ya fokus ke bisnis gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya harusnya sih kalau koperasi syariah itu dia tidak hanya bisnis ya, sebenarnya dia juga sosial. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke implementasinya. Nah, yang sangat berbedanya itu antara koperasi biasa dengan koperasi syariah dan BMT. Nah, kalau koperasi biasa itu dia sistemnya konvensional gitu kan. Tapi kalau koperasi syariah itu dengan sesuai dengan syariah, prinsip begitu. Mungkin begitu Ustaz ya. Jadi gambarannya. Nah, jadi kalau BMT itu pun dia legalitasnya koperasi syariah. Nah, cuman tapi dalam aktivitasnya dia mempunyai dua ini ya, dua kaki lah. Ada yang sifatnya mal, ya, ada yang sifatnya apa namanya? Ada yang sifatnya eh, bisnis gitu ya. Nah, gitu. Nah, dan menarik sekarang ini ya, sekarang itu bank itu bisa jadi nazir loh. Nah, gitu ya. Bank itu sekarang bisa jadi nazir. Jadi kalau bank sekarang bisa jadi nazir, berarti bank itu punya dua kaki juga. Dia punya bisnis, dia juga bisa jadi nazir. Kalau jadi nazir kan sosial itu. Nah, itu undang-undang sekarang itu bank itu bisa jadi nazir. Nah, makanya sebenarnya wilayah ya walaupun masih banyak yang memperdebatkan juga ya untuk bank jadi nazir itu. Nah, tapi kalau dari sisi sebenarnya domainnya untuk pengelolaan nazir dan apa ya bisnis dan seterusnya itu domainnya koperasi syariah harusnya ya karena mikro ya. Kalau apa namanya keuangan secara gitu mungkin Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Pak Eko, Oh terkait ya, dengan untuk asuransi syariah tadi ya, ini sesuai dengan fatwa Ustaz. Jadi fatwa DSN MUI itu ya bunyinya fatwa itu bahwa apa namanya? Jadi kan itu ada dua manfaat ya, manfaat asuransi yaitu manfaat dari asuransi dari investasi itu maksimal 30% ya. Kalau manfaat asuransinya, nah itu dia apa maksimal 45%. Nah, ini dengan asumsi apa? Dengan asumsi ini ya, dengan asumsi bahwa hartanya pesertanya ini tidak hanya dari asuransi saja gitu ya. Ada harta yang lain sehingga apa ibaratnya dalam kategori maksimal 45% itu ya terpenuhi yang 30% ya dalam hadis Rasulullah itu. Nah, kayak gitu Ustaz. Jadi asumsinya seperti itu. Nah, tapi itu berdasarkan fatwa ya, fatwa dari DSN MUI maksimalnya hanya 45%. Begitu mungkin Ustaz. baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Ustadz silakan, Ustadz Sarif, suaranya nggak keluar Ustadz. Silakan Ustaz. Eh, Ya, silakan. saya tadi kiranya yang 45% itu 30% untuk sesuai arahan maksimal wasiat, kemudian 10% untuk operasional, 15% untuk operasional. Saya kira itu. Enggak Ustaz. Jadi 45% itu wakaf semua. Oke, oke. Ya, wakaf semua. Wakaf itu ya termasuk kategori wasiat barangkali ya. Nah, jadi dia gini, jadi kan kalau wakaf asuransi syariah itu kan yang diwakafkan itu kan santunannya Ustaz. Nah, jadi dalam proses apa dia apa ya mengikuti program ini kan diawali waatnya tadi. Nah, ketika dia meninggal, berarti kan baru dia dapat santunan yang 45% diwakafkan. Nah, berarti 45%-nya menjadi wakaf, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Gitu, Ustaz. Gimana? Ada yang bingung?
Masih agak bingung. Oh ya gimana? Bingungnya di mana, Ustaz? Ya kan hak jenazah itu kan empat ya. Pengurusan jenazah, bayar utang, Ya, penuntut kalau ada, kemudian warisan. ya. Wakaf itu adalah bahasa dari wasiat yang memang maksimalnya 30% saja. Eh, itu barangkali kalau kemudian bisa jadi 45%, ya mungkin dikaji lagi sayanya cara. Ya, jadi itu maksimal ya, Ustadz. Bisa 20%, bisa 30%. Tergantung ininya, tergantung waat yang ditandatangani oleh wakif dan ahli waris. Nah, gitu, Sudah Ustadz. bisa Gimana, Ustadz? Bisa lebih dari 30%. Iya. Nah, jadi maksimalnya 45%. Sesuai fatwanya ini ya. Siap. Ya. Ya. Oke, siap Ustadz. Nah, silakan dari Bu Komar apa? Silakan ya dari BMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Komaria Waalaikumsalam. dari BMT Huwaiza Depok. Tadi saya mungkin memang tadi saya agak wakaf produktif itu bahwa koperasi boleh ya mengelola dana-dana wakaf gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, boleh. Ya. Nah, kalau misalnya wakaf itu kan artinya ketika dana itu harus abadi kan Pak, dan dia tidak boleh berkurang gitu ya Pak Ustadz. Nah, selama saya mengelola koperasi kan ada saatnya koperasi itu mengalami istilahnya dananya macet, tidak bisa kembali. Nah, itu gimana ya Pak Ustadz? Secara pengelolaannya ketika misalnya mengalami kerugian, akhirnya itu tidak bisa ditagih itu. Istilahnya kan dana wakaf itu kita produktifkan untuk dikelola sebagai pembiayaan kan ke anggota. Nah, ternyata ada yang macet gitu, yang sampai kita pun sulit menagihnya. Nah, itu gimana ya Pak Ustadz? Ya, gitu ya. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jadi khusus untuk dana wakaf ini nanti ada SOP-nya sendiri. Nah, contoh misalnya dana wakaf ini ya dikelola oleh koperasi syariah itu untuk proyek-proyek yang sifatnya ini tingkat keamanannya tinggi gitu ya. Contoh apa tingkat keamanan tinggi? Ada jaminannya. Nah, jadi SOP-nya nggak boleh ya. Jadi sifatnya by project ya. Jadi tidak dalam artian dana wakafnya masuk ke koperasinya gitu nanti pembiayaannya bisa brutal gitu ya. Enggak, tapi dia by project. Dan setiap project dana wakaf yang diinvestasikan tadi itu harus ada jaminannya. Nah, itu yang bisa dibikin SOP gitu, sehingga aman dana wakafnya. Nah, jadi memang dibikin spesial khusus ya, tidak dicampur dengan dana umum ya. Nah, karena tadi perbedaannya adalah walaupun sebenarnya dana umum juga harus dijaga ya. Nah, makanya SOP lembaga koperasi syariah atau BMT bahwa untuk pembiayaan tertentu ada jaminannya itu harus dikuatkan ya. Dan jaminannya dipastikan benar gitu kan. Nah, gitu ya. Intinya sesuai dengan SOP. Nah, sehingga kalau by project ya, kemudian sesuai dengan standar SOP-nya ada jaminannya, itu kan relatif lebih aman. Jadi kalaupun terjadi sesuatu gagal bayar, nah berarti kan jaminannya bisa dieksekusi ya. Nah, makanya pentingnya nanti menerapkan SOP yang ketat ya di BMT atau koperasi syariah. Mungkin begitu Bu Komaria. Ya, baik Pak Ustadz. Tapi pada intinya dana wakaf itu tidak boleh rugi ya pada dasarnya. Iya, betul. Dan dananya tidak boleh berkurang gitu ya. Betul. Makanya harus ada jaminan kan. Nah, dan satu hal. Kalau kita sendiri kan sebenarnya lembaga kita semua ada jaminan nih Pak Ustadz ya. Iya, Tapi betul. yang macet ya ada aja gitu kan. Yang akhirnya memang itu ya selama ini sih kita ketika ada anggota yang macet yang tidak bisa bayar walaupun dia kadang-kadang ada jaminannya dan terkadang jaminannya itu juga nilai jualnya udah nggak mencukupi gitu misalnya. Nah akhirnya mau nggak mau kita ganti dengan dana istilahnya kayak CPP ya, cadangan penghapusan piutang. Nah artinya kan berarti di situ ada proses di mana kita gantikan sih memang kalau selama ini dana non wakaf ya, ini kita yang non wakaf. Nah maksud saya berarti kalaupun nanti dana wakaf mungkin perlakuannya jadi sama gitu kali kan? Ya, Dana itu ya harus betul harus tetap diganti gitu ya.
Nah, makanya kan kita apa tadi bisa by project dan gini dan satu hal yang menarik bedanya. Jadi kalau buka nah itu kan kalau deposito ya. Kalau dana itu masuk dalam berupa deposito. Mau rugi, mau untung kan kadang koperasi syariah itu dia ngeluarin terus tuh deposito. Padahal rugi tuh. Nah, kalau dana ini bagi hasil dari dana wakaf misalnya. Kalau posisi misalnya BMT-nya masih rugi kan ya berarti kan tidak harus memberikan ininya kan bagi hasilnya kan. Nah, kayak gitu. Jadi kan jadi adil gitu loh. Nah, jadi kalau karena ini dana wakaf dan sifatnya abadi, kita penerapan secara konsep syariah totalitasnya itu bisa terimplementasi gitu. Nah, gitu. Beda kalau misalnya contoh misalnya di deposito. Nah, kadang kan kalau deposito kalau nggak ada bagi hasilnya kan orang nanti nggak mau ini kan nggak mau ngasih depositonya lagi gitu kan. Nah, tapi kalau dalam konteks wakaf ini kan memang tujuannya kan tidak hanya bisnis ya, tapi juga untuk mensupport ya ekonomi. Makanya kenapa dengan menggunakan dana wakaf ini nanti jadi cost of fund-nya tuh menjadi murah, sangat ringan menyesuaikan ya. Nah, jadi kalau misalnya untungnya gede nanti gede. Nah, makanya bagusnya by project gitu. Kalau by project itu nanti keuntungannya besar, besar juga gitu. Kita bisa ngasih ke mauqaf alai. Kalau keuntungannya kecil ya berarti kecil gitu kan. Nah, maka disinilah letak pentingnya pengelolaan ya. Makanya tadi kenapa syarat untuk lembaga itu jadi nazir wakaf uang dia harus kompeten. Nah, makanya karena sebenarnya nazir itu manajer investasi gitu. Nah, gitu Ustazah. Jadi begini ya Pak Ustadz ya, berarti kita misalnya nih koperasi kami gitu ingin membuka program wakaf produktif tadi ya, itu seperti kita fundraising gitu ya. Jadi mengajak Iya, orang untuk berwakaf di BMT iya, Waiza, misalnya iya. dia untuk bisa nanti kita kelola secara produktif. Jadi seperti itu ya. Betul. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau kita fundraising tabungan itu jadi utang nggak? Oh ya, jadi kewajiban itu kan Ya memang jadi harus utang. dikeluarkan. Berarti kan semakin banyak tabungan semakin banyak utang kan BMT-nya. Tapi kalau kita fundraising wakaf itu jadi utang nggak? Utangnya kemana? Yang maha kuasa. Bukan nggak utang kan? Kan Yang kan kita kan kita pertanggungjawaban kelola. kita Oh iya, pertanyaan. Tapi kan kalau agak kalau juga. ya kalau personal kan dia harus dikembalikan itu kan. Nah, Ya. tapi kan kalau wakaf itu kan abadi nanti. Nah, ya, makanya kita harus memproduktifkan. Jadi dia tuh berada di lembaga kita tuh sampai kapan? Ya sampai hari kiamat kalau bisa. Dan harus produktif kan. Nah, kayak gitu loh. Bedanya kalau tabungan masuk, ya mesti dia akan ada posisi akan keluar kan. Tapi kalau dana wakaf dia masuk, ya kalau kita kelola dengan baik ya dia nggak akan keluar-keluar ya. Nah, dia akan kita kelola intinya kan. Nah, kayak gitu. Bedanya kan di situ. Makanya nanti yang dana wakaf itu tidak masuk di dalam laporan keuangan koperasi. Nah, tidak Nah, oh masuk iya. dia Maksudnya dia gimana Pak? ada laporan keuangan wakaf nanti namanya. Nah, jadi akuntansinya nanti ada Dapat bagi dua. hasilnya, ketika dapat bagi hasilnya, kan itu kan Nah, berarti ketika dana diproduktifkan ada bagi hasil. Nah, bagi nah, hasilnya ya. maksudnya di posisi mana pendapatan kita kah atau itu masuk di tadi ketika pencatatannya terpisah? Nah, jadi kan gini. Nah, jadi kan nanti kan itu ada koperasi syariah. Kemudian dia misalnya punya BMT kan, ya, BMT ada Ya. Baitul Mal. Di Baitul Mal itu ada namanya unit lembaga wakaf. Nah, yang melakukan fundraising ini unit lembaga wakaf. Nah, kan ada nih dana misalnya 1 miliar di lembaga wakaf ini. Kemudian lembaga wakaf ini kan akan investasi ya kemana? Ke koperasi syariah kita kan? Nah, berarti nanti di catatan keuangan, laporan keuangan di lembaga wakaf itu nanti ada akuntansinya sendiri, akuntansi nazir. Nah, di situ nanti dana wakaf yang ada di nazir tadi atau di keuangan wakaf tadi itu dia investasi ke koperasi syariah. Nah, jadi dia investasi. Nah, nanti ketika di koperasi itu ada keuntungannya, nah keuntungannya itu masuk ke ke nazir itu sebagai hasil pengelolaan namanya. Nah, itu yang disalurkan nanti. Nah, apakah nanti disalurkannya untuk operasional koperasi lagi juga boleh juga kan? Untuk anggota juga boleh dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi nanti ada dua sistemnya ya nanti. Laporan keuangan. Laporan keuangannya untuk dua. Di yayasan juga gitu. Yayasan itu ada laporan keuangan yayasan, ada laporan keuangan wakaf gitu. Jadi tetap ada dua. Nah, tinggal bedanya kan kalau koperasi syariah itu, koperasi syariahnya itu kan unit bisnis gitu ya. Sehingga ngapain nanti dana wakafnya diinvestasikan keluar? Investasikan aja ke unit bisnis yang sudah ada gitu. Nah, kayak gitu kira-kira.
Ya, baik Pak Ustadz. Makasih. Siap, siap. Baik, terima kasih Bu Komaria atas pertanyaannya dan diskusinya yang tentunya ini jadi menambah wawasan kita semua ya Bapak Ibu ya terkait dengan wakaf untuk BMT atau Koperasi Syariah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ini sudah masuk waktu berbuka puasa ternyata ya untuk di Jogja dan sekitarnya. Eh, Insya Allah ke depan kita akan merutinkan ya Bapak Ibu ya webinar terkait dengan peluang wakaf ya untuk di Koperasi Syariah. Untuk pertemuan yang sekarang kita cukupkan terlebih dahulu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan juga ya ke admin Wakaf Mulia, nanti akan dibantu untuk jawabannya. Baik, terima kasih Pak Eko atas sharingnya pada kesempatan sore hari ini dan juga terima kasih Bapak Ibu Ustadz dan Ustadzah sekalian kehadirannya di sore hari ini terkait dengan bagaimana cara mengurus legalitas nazir wakaf uang. Nanti insya Allah tim admin dari Wakaf Mulia akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di sharing session. Baik, marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini Bu kita Isna, tutup. Bu Ya. Isna, ya kalau ada yang ingin diskusi via Zoom lebih detail lagi dengan tim pengurusnya juga boleh ya. Nanti silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu, nanti sekiranya dari lembaga Bapak Ibu, apakah koperasi, yayasan yang ingin mengetahui lebih detail terkait dengan program wakaf ya, terkait dengan inovasi wakaf ini, nanti dari Pak Eko siap ya untuk membuat Zoom meeting gitu ya, supaya nanti lebih detail dan juga lebih rinci bagaimana aplikasinya di lembaga kita masing-masing. Marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu.